Republik Indonesia ungkap 285 tersangka kasus narkotika yang ditangkap selama operasi April hingga Juni 2025. 10% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Para tersangka perempuan diduga diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir lintas daerah. Beberapa diantaranya bahkan menyelundupkan narkoba di bagian organ intim. Sepanjang operasi gabungan antara BNN dan Bea Cukai pada April hingga Juni 2025, total 172 kasus diungkap yang terdiri dari 4 jaringan domestik dan 3 jaringan internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Total barang bukti yang disita mencapai 683,8 kg, terdiri dari sabu, ganja, ekstasi hingga amfetamin dengan nilai aset hasil tindak pidana pencucian uang ditaksir mencapai 26,1 miliar rupiah. Yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H. Ambulans tidak ada, keluarga pasien mengamuk dan merusak fasilitas di RSUD Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Pihak rumah sakit beralasan masih menunggu izin dari rumah sakit rujukan. Tidak ada ambulan terlambat, kita tunggu kapal mau berangkat jam 3, ini sudah Video viral merekam keluhan keluarga pasien yang mengaku terlambat mendapatkan pelayanan ambulans. Tidak ada ambulan? Tidak ada ambulan. Ini uang administrasi sudah dibayar. Keluarga pasien tak bisa lagi menahan emosinya saat mengetahui ambulans yang seharusnya membawa keluarga korban tak bisa digunakan. Mereka pun mengamuk dan merusak beberapa fasilitas di RSUD Muna Barat. Dari mereka ini supaya uang jaminan itu dibayarkan dulu. Alhamdulillah pada saat itu mereka setelah rincian uang jaminan dibayarkan 420.000. Tetapi mobil ambulans tidak di tempat. Sementara itu, RSUD Muna Barat beralasan mereka menunggu respon dari rumah sakit di Kendari tempat pasien akan dirujuk. Proses ini membutuhkan waktu hingga ambulans baru bisa jalan setelah mendapatkan izin dari rumah sakit rujukan. Rujuk. Namun memang pada saat itu, pada saat kegaduhan itu karena mereka meminta agar segera dirujuk, tetapi kami juga mempersiapkan dulu itu karena pasien dalam kondisi stabil, bukan kritis stabil. Hanya mungkin keluarga pasien melihat karena kondisi pasien secara objektif ada darah, kemudian ada balut dengan ada darah, kemudian ada bengkak, itu mungkin yang dikategorikan kritis bagi keluarga pasien. Tapi kami sebagai tenaga medis mengatakan bahwa ini pasien stabil. Sekitar 20 menit setelah kejadian, pasien akhirnya bisa dirujuk menggunakan mobil ambulans ke Kendari. Kondisi pasien pun stabil dan kini sudah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, viral penjualan pulau panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau adalah ilegal. Penjualan pulau panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan pulau panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan pulau panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah. Dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online.
Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Hambalang, salah satunya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Senin sore sejumlah mobil dinas kementerian memasuki kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Beberapa mobil menteri Kabinet Merah Putih terlihat di rumah Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Di antaranya Menko Pangan, Mendikti Saintek, dan Mensos. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, total ada 12 menteri yang diundang Prabowo ke kediamannya untuk melakukan rapat terbatas. Sementara menurut Mensos Saifullah Yusuf, kedatangannya ke Hambalang untuk melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang akan segera diluncurkan 14 Juli mendatang. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan secara spontan Kapolri langsung memberi salam hormat dan mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut. Tak lama Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyum. Setelah itu mereka langsung masuk ke dalam rumah istri Hugeng. KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid diperiksa untuk dimintai keterangan seputar pengelolaan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pendakwah Khalid Basalamah Senin 24 Juni 2025. Khalid diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid Basalamah hadir di gedung anti rasuah untuk dimintai informasi seputar pengetahuannya mengenai pengelolaan haji. Sebagai informasi, Khalid Basalamah adalah pendiri Uhud Tour yang merupakan travel haji dan umroh. Informasi yang diberikan berguna untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam kuota haji. Selain Khalid, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Dugaan penyelewengan kuota haji 2024 terjadi di era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pansus Haji DPR menemukan indikasi Kemenak melanggar ketentuan pembagian kuota jemaah haji 2024. Pelanggaran terjadi ketika Kemenak merinci kuota jemaah haji reguler menjadi 221.000 dan 20.000 kuota haji tambahan. Padahal seharusnya kuota haji reguler adalah 221.729 jemaah, sementara jemaah haji khusus 19.280 jemaah.